Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, ternama dia atas nama Andi Muhammad Gadvan, NIT 2041038, kelas Nautika 3B. Mohon izin untuk melakukan bimbingan bab 2. A. Pengertian optimalisasi. Optimalisasi adalah suatu keseimbangan yang dicapai karena memiliki alternatif terbaik dari beberapa kriteria tertentu yang ada. Dalam persoalan optimalisasi, pada dasarnya adalah bagaimana membuat nilai suatu fungsi dari beberapa variabel menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada di antaranya tenaga kerja, modal, dan material. Optimalisasi sebagai pendekatan normatif dapat mengidentifikasikan penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan pengoptimalan, atau menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan proses atau metodologi untuk membuat sesuatu sebagai sebuah desain sistem atau keputusan fungsional atau lebih efektif. Menurut Mahfud Siddiq, optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif, serta mencari solusi terbaik dari beberapa masalah agar tercapai tujuan sebaik-baiknya dengan kriteria tertentu. B. Sumber terjadinya kebakaran. Api merupakan suatu reaksi kimia yang berupa oksidasi yang bersifat eksotermis dan diikuti oleh pengeluaran cahaya dan panas serta menghasilkan nyala, asap, dan bara. Proses terjadinya api dimulai bila terdapat 3 unsur, yaitu bahan atau benda mudah terbakar, oksigen, dan sumber panas. Bila mana ketiga unsur tersebut berada dalam kondisi yang seimbang atau konsentrasi tertentu, timbullah reaksi oksidasi atau dikenal sebagai proses pembakaran. Bila awal api ini telah terjadi, maka sebagian panas tersebut akan diserap oleh bahan bakar atau benda di sekeliling yang kemudian melepaskan uap dan gas yang dapat menyala berganti-ganti setelah bercampur dengan oksigen di udara. Proses ini disebut reaksi berantai atau tetrahedron. Api dapat terjadi karena 3 unsur yang sering disebut dengan segitiga api, dan kebakaran di kapal juga terjadi karena ada penyebabnya. Unsur api dan penyebab kebakaran itu adalah sebagai berikut. Unsur-unsur yang menyebabkan kebakaran atau biasa disebut segitiga api. Adapun unsur-unsur tersebut adalah 1. Bahan yang mudah terbakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. 2. Zat asam atau O2 adalah oksigen yang cukup. Sumber oksigen adalah dari udara, di mana dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Udara normal di dalam atmosfer kita mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. 3. Suhu dan temperatur yang cukup tinggi. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas antara lain panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan reaksi kimia eksotermis, energi listrik, percikan api listrik, api las atau potong, dan gas yang dikompresi. Ketiga faktor inilah yang menjadi unsur utama dalam menentukan ada tidaknya kebakaran itu. Jadi, tanpa bersatunya ketiga unsur ini, maka kebakaran tidak akan terjadi. Apabila ketiga unsur tersebut tidak bersatu, maka api tidak akan menyala.
Penyebab utama dari kebakaran di atas kapal karena kelalaian dari manusia yang tidak bertanggung jawab, mentaati prosedur kerja, dan tidak melaksanakan pencegahan bila keadaan bahaya ditemukan. Kejadian kebakaran, situasi, dan tindakan-tindakan pada umumnya merupakan tanggung jawab dari semua ABK kapal itu sendiri. Beberapa kejadian kebakaran menjadi bencana besar karena tidak berhasil mengontrol situasi dan kondisi yang ada. C. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar dan media pemadam adalah bahan yang tepat untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dalam klasifikasi, menurut National Fire Protection Association atau NFPA dari Amerika dan banyak dipakai atau dipedomani oleh banyak negara, terbagi dari 4, yaitu 1. Kelas A, yaitu bahan padat biasa. 2. Kelas B, bahan cair atau gas dan padat mudah mencair. 3. Kelas C, kebakaran listrik. 4. Kelas D, kebakaran logam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah bahan atau benda untuk mencegahnya terjadinya nyala api dan kebakaran, yaitu sifat-sifat bahan yang mudah menyala atau terbakar sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu titik menyala, yang kedua suhu penyalaan sendiri, yang ketiga daerah bisa terbakar. D. Prinsip-prinsip pemadaman kebakaran. Prinsip utama untuk memadamkan kebakaran adalah merusak keseimbangan campuran ketiga unsur segitiga api, yaitu bahan bakar, panas, oksigen, atau menghentikan proses reaksi pembakarannya. 1. Pendinginan atau cooling, yaitu mengurangi panas sampai di bawah panas minimum untuk perjalanan. 2. Penyelimutan, yaitu memisahkan atau membatasi udara dengan uap bahan bakarnya sampai di bawah batas mudah menyala. 3. Pemutusan satu atau aliran bahan bakar atau strafation, yaitu menghentikan suplai atau memutuskan bahan bakarnya. 4. Pemutusan rantai reaksi api atau breaking chain reaction, yaitu menghilangkan salah satu unsur dari ketiga unsur api. E. Cara penggunaan pemadam api ringan atau APAR jenis portable. Penggunaan alat pemadam api ringan jenis portable sangat diutamakan ketika mengambil tindakan pertama pada pemadam api, sehingga ABK harus paham dan mengerti cara penggunaannya dan jenis media yang tepat untuk memadamkan api tersebut. Adapun langkah-langkah cara penggunaan alat pemadam api ringan jenis portable antara lain: A. Portable dry chemical atau tepung kering, yaitu jenis pemadam tepung kimia dry chemical digunakan terutama untuk memadamkan kebakaran kelas A dan dapat juga digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Langkah-langkah pelaksanaan: pertama, turunkan dry powder dari tempatnya. Kedua, buka selang dari jepitan. Ketiga, putuskan lead seal atau locus. Keempat, cabut split pen atau pen penahan. 5. Pegang nozzle dengan tangan kiri arah ke atas. 6. Tekan katup dengan tangan kanan. Tujuannya untuk mencoba alatnya berisi atau tidak. 7. Bawa alat tersebut ke tempat kebakaran, minyak, kertas, listrik, dan lain-lain. 8. Semprotkan dry chemical ke daerah kebakaran dengan mengibaskan horn sebaik mungkin. Tangan kanan angkat dry chemical sambil menekan tutupnya, sedangkan tangan kiri pegang nozzle mengibaskan ke arah kiri. B. Portable foam atau busa. Jenis pemadam busa atau foam digunakan terutama untuk memadamkan kebakaran kelas A dan dapat juga digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan D. Langkah-langkah pelaksanaan: pertama, turunkan tabung foam dari tempatnya. Kedua, bawa ke tempat kebakaran atau posisi alat tegak. Ketiga, lepaskan selang dan nozzle dari jepitannya bila ada. Keempat, balikkan foam tersebut sambil mengarahkan nozzle ke api. 5. Semprotkan busa ke dinding tempat minyak terbakar api. C. Portable CO2 atau karbon dioksida. Jenis pemadam karbon dioksida atau CO2 digunakan terutama untuk memadamkan kebakaran kelas C dan dapat juga digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A. Langkah-langkah pelaksanaan: 1. Turunkan CO2 dari tempatnya. 2. Lepaskan nozzle dari jepitannya. 3. Putuskan lead seal.
Keempat, pegang nozzle arahkan ke atas dengan tangan kiri. 5. Bila isinya masih penuh, bawa ke tempat kebakaran. 6. Semprotkan nozzle ke arah api dan usahakan menutup seluruh daerah kebakaran. 7. A. Penanggulangan kebakaran. Dalam penanggulangan kebakaran, banyak yang harus diperhatikan agar api yang dipadamkan dapat dikendalikan dengan cepat dan kerugian dapat diminimalkan. Kurangnya pemahaman dalam penanggulangan kebakaran, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kebakaran adalah 1. Pengaruh angin. Kekuatan angin dan arah berhembusnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan arah menjalarnya api dan usaha pemadaman tidak dibenarkan melawan angin. Hal ini dapat berbahaya karena akan terhalang oleh asap dan dapat menjadi korban jilatan api. 2. Warna asap kebakaran. Benda-benda yang terbakar kadang tidak dapat dikenal karena terhalang oleh asap yang ditimbulkan. Namun, dengan melihat warna asap, dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar. 3. Lokasi kebakaran. Usaha pemadaman harus memperhatikan lokasi pemadaman. Apakah kebakaran tersebut terjadi di kamar mesin atau di tempat manapun. Haruslah dijaga agar usaha pemadaman jangan sampai mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Setiap usaha pemadam kebakaran harus dapat memperhatikan fakta keselamatan, baik keselamatan petugas pemadam itu sendiri maupun keselamatan korban, terutama di kapal penumpang. Anak-anak, wanita, ataupun orang yang berusia lanjut harus diselamatkan. B. Latihan-latihan berkumpul dan geladian. Pada geladian kebakaran yang disebut di dalam Peraturan 26 Bab 3 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1960, masing-masing kru diisyaratkan harus memperlihatkan kebiasaan dan pengenalan terhadap tata susunan dari fasilitas-fasilitas kapal, tugas-tugas dan kewajiban perlengkapan apapun yang dijumpai untuk menggunakannya. Nakoda disyaratkan untuk membiasakan dan menegakkan ABK dalam hubungan ini. Sehubungan dengan itu, maka dalam Peraturan Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut menetapkan bahwa setiap kapal barang diharuskan mengumpulkan para kru kapal untuk latihan dengan selang waktu tidak lebih dari 2 minggu sekali. Keselamatan jiwa di laut, Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Jakarta. C. Sertifikat latihan dasar keselamatan atau Basic Safety Training dan latihan pemadam kebakaran atau Advanced Firefighting. 1. Hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dari syarat-syarat pengambilan sertifikat BST dan hal-hal yang perlu untuk keputusan dari sertifikat kecakapan penyelamatan dengan cepat di atas kapal. 1. Setiap calon mengambil sertifikat keahlian keselamatan. 2. Penyelamatan di atas kapal harus tidak kurang dari 18 tahun, telah berlayar tidak kurang dari 12 bulan, dan telah melakukan pelatihan di laut tidak kurang dari 6 bulan. Memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat di atas kapal. 2. Setiap calon akan mengambil sertifikat keahlian keselamatan di atas kapal harus menjadi pemegang dari sertifikat keahlian dalam hak teknik penyelamatan di atas kapal, telah melakukan pelatihan, memenuhi standar kompetensi untuk sertifikat. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan pemadam kebakaran. Pertama, pelaut dituntut untuk dapat mengendalikan api di atas kapal. Harus dapat dengan baik menyelesaikan atau meningkatkan latihan untuk pemadaman kebakaran, terutama titik berat dalam organisasi, strategi, dan perintah. 2. Alat yang digunakan dalam melakukan pemadam kebakaran yaitu dry semisal atau portable foam dan portable CO2. 3. Waktu melakukan kegiatan drill di kapal biasanya diadakan setiap 2 bulan sebulan sekali atau sesuai dengan jadwal yang sesuai ditentukan manajemen kapal. 4. Evaluasi dengan adanya latihan drill dan familiarisasi tentang alat pencegahan kebakaran dan alat pemadam kebakaran yang berada di atas kapal. Diharapkan mampu meminimalkan terjadinya bahaya kebakaran dengan alat-alat tersebut. F. Kerangka berpikir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menuangkan pokok-pokok dalam pikiran kedalaman sebuah kerangka berpikir yang dirangkai pada suatu skema alur pembahasan sebagai berikut. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali, sehingga dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta. Bahaya kebakaran sangat rentan sekali terjadi di atas kapal, terutama pada kapal tanker. Ini dikarenakan kapal tanker mengangkut muatan minyak yang mudah terbakar, maka dari itu alat pemadam kebakaran yang dapat berfungsi dengan baik sangatlah diperlukan dalam pengoperasian kapal tersebut.
Sekian dari saya tentang bimbingan bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.